Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Alia Safana Ervanendra dari kelas R6L dengan NPM 2018-1459556. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan atau memaparkan proposal skripsi saya yang berjudul Pengaruh Gaya Hidup terhadap Perilaku Konsumtif Berbelanja Online pada Ibu Rumah Tangga di Batu Ampar RT2 RW 4. Yang pertama ini ada sistematika penulisan, di mana di bab 1 ada terdapat pendahuluan, bab 2 landasan teori, kerangka berpikir dan hipotesis, bab 3 metodologi penelitian. Kita akan masuk ke bab 1. Di dalam bab 1 ini ada latar belakang. Saya akan membacakannya. Perkembangan digital sangat signifikan dan menciptakan pola baru di masyarakat. Berbagai fitur diciptakan dalam upaya membantu masyarakat dalam mempermudah pekerjaannya di berbagai aspek. Salah satunya dalam transaksi bisnis dan proses belanja. Riset yang dilakukan oleh APJII atau Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia pada tahun 2017 menyatakan bahwa pengguna internet di Indonesia mencapai 143,26 juta dari populasi masyarakat di Indonesia. Dan APJII menyatakan bahwa situs yang paling banyak dikunjungi adalah online shop atau toko online, sebanyak 82,2 juta orang. Seiring dengan perubahan gaya hidup yang terjadi di masyarakat, khususnya di kalangan ibu rumah tangga, menyebabkan terjadinya masalah dalam ekonominya. Dalam studi Sari dan kawan-kawan tahun 2018 disebutkan bahwa tidak hanya kalangan remaja saja yang aktif dalam berbelanja online. Namun, sekarang ibu rumah tangga pun menggunakan online shop untuk memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari. Nah, dari latar belakang di ataslah munculnya penelitian saya yang berjudul Pengaruh Gaya Hidup terhadap Perilaku Konsumtif Berbelanja Online pada Ibu Rumah Tangga di Batu Ampar RT2 RW 4. Lalu ada identifikasi masalah. Gaya hidup yang sering terjadi di masyarakat, khususnya di kalangan ibu rumah tangga, menyebabkan terjadinya masalah dalam ekonominya. Yang kedua, perilaku konsumtif disebabkan karena masyarakat mempunyai kecenderungan materialistik, hasrat yang besar untuk memiliki benda-benda yang tidak diperlihatkan kegunaannya. Lalu ada rumusan masalah. Bagaimana pengaruh gaya hidup terhadap perilaku konsumtif berbelanja online? Lalu kita masuk ke batasan masalah. Berdasarkan uraian di atas, untuk memperjelas dan memberikan arahan yang tepat, maka peneliti atau saya merumuskan masalah dari penelitian ini, yaitu apakah gaya hidup berpengaruh dalam perilaku konsumtif berbelanja online pada ibu rumah tangga di Batu Ampar RW 4 RW RT2, dan apa sih penyebabnya? Lalu ada tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah ada pengaruh yang signifikan antara gaya hidup dalam perilaku konsumtif berbelanja online pada ibu rumah tangga di Batu Ampar RW 4 RT2. Lalu di sini ada kegunaan penelitian. Ada 4. Yang pertama, bagi peneliti. Bagi peneliti diharapkan agar menambah ilmu pengetahuan yang lebih luas sehingga bisa dijadikan masukan dalam melihat berbagai perbedaan dari ilmu dan praktiknya. Lalu yang kedua ini bagi perusahaan. Semoga hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi perusahaan dalam bidang e-commerce, dalam karyanya agar terus berinovasi dan menciptakan hal-hal baru dan membuat sebuah strategi untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitasnya agar tetap dicintai oleh masyarakat. Lalu yang ketiga bagi pembaca. Dengan adanya penelitian ini, semoga masyarakat lebih mengenal tentang perilaku konsumtif dan gaya hidup sehingga bisa memanajemen diri mereka. Lalu yang keempat bagi peneliti lainnya, di mana penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi untuk informasi pengetahuan dalam mempelajari perilaku konsumtif berbelanja online dan dapat membantu mengembangkan teorinya. Lalu ada manfaat penelitian. Yang pertama ada manfaat teoritis, di mana penelitian ini tuh diharapkan dapat menambah wawasan atau ilmu pengetahuan dalam rangka penerapan teori-teori yang telah didapatkan di bangku perkuliahan, serta untuk mengetahui sejauh mana sih tingkat kemampuan peneliti dalam meneliti sebuah masalah. Lalu yang B, penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi di perpustakaan Universitas Indah Prasta PGRI, serta menambah pengetahuan dan informasi khususnya mahasiswa jurusan pendidikan ekonomi yang akan meneliti dengan masalah yang sama.
Lalu yang C, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi dalam memecahkan masalah yang berkaitan dengan masalah yang dikaji dalam penelitian ini. Manfaat praktis. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan serta masukan-masukan yang tepat bagi ibu rumah tangga di Batu Ampar RT 2 RW 4 tentang e-commerce sehingga dapat menggunakannya dengan bijak. Lalu kita masuk ke bab 2 di mana ini terisi dari landasan teori-teori. Yang pertama, teori tentang ibu rumah tangga. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, ibu rumah tangga adalah seorang wanita yang mengatur segala penyelenggaraan berbagai macam pekerjaan rumah tangga atau tidak bekerja di kantor. Ibu rumah tangga adalah wanita yang mayoritas waktunya digunakan untuk mengajarkan dan memelihara anak-anaknya dengan pola asuh yang baik dan benar. Menurut Kartono tahun 2011. Lalu kita masuk ke gaya hidup. Menurut seorang ahli psikologi Alfred Adler tahun 1929, gaya hidup ini adalah sekumpulan perilaku yang mempunyai arti bagi individu maupun orang lain pada suatu saat di suatu tempat, termasuk dalam hubungan sosial, komunikasi, dan entertainment serta berbusana. Selain itu, gaya hidup menurut Coulter dan Armstrong adalah sebuah pola hidup seseorang dalam dunia kehidupan sehari-hari yang dinyatakan dalam kegiatan, minat, dan pendapat yang bersangkutan. Lalu ada macam-macam gaya hidup. Yang pertama, gaya hidup mandiri. Yang kedua, gaya hidup modern seperti zaman sekarang. Lalu yang ketiga, gaya hidup sehat yang seharusnya dilakukan oleh semua orang. Lalu gaya hidup hedonis. Ini gaya hidup yang lebih mementingkan gengsi dan mereka tuh boros gitu dalam pola hidupnya mereka. Lalu gaya hidup hemat. Nah, ini gaya hidup hemat ini mereka ini menyimpan hartanya atau menyimpan apa yang mereka miliki untuk digunakan di masa depan. Jadi sedikit digunakan di masa sekarang, tapi akan banyak digunakan di masa yang akan datang. Lalu gaya hidup bebas. Nah, di dalam gaya hidup bebas ini 50-50. Jadi, apakah orang itu akan terbawa ke gaya hidup yang baik ataukah orang itu akan terbawa ke gaya hidup yang tidak baik. Jadi tergantung orang itu sendiri apakah dia bisa membawa dirinya dia atau tidak. Lalu indikatornya, gaya hidup dapat memberikan pengaruh positif dan negatif bagi diri sendiri. Gaya hidup merupakan pola hidup seseorang tentang bagaimana mereka menghabiskan waktu mereka, apa yang mereka anggap paling penting, dan pandangan mereka tentang diri mereka ataupun dunia luar. Lalu di sini ada perilaku konsumtif. Konsumtivisme dapat didefinisikan sebagai pola hidup atau masyarakat yang mempunyai keinginan untuk membeli atau menggunakan barang dan jasa yang kurang atau tidak dibutuhkan. Menurut Setiaji di tahun 1995 menyatakan bahwa perilaku konsumtif adalah kecenderungan seorang perilaku berlebihan dalam membeli sesuatu untuk membeli secara tidak terencana. Sikap dan perilaku seseorang seperti tidak mau ketinggalan dari teman-temannya atau penyakit kultural yang biasa kita sebut dengan gengsi. Lalu perilaku konsumtif berbelanja online. Perilaku belanja online dilakukan hanya karena keinginan untuk memiliki produk-produk tersebut. Di dalam perilaku berbelanja online ada hal-hal yang menunjukkan perilaku konsumtif, yaitu yang pertama, belanja hanya karena untuk menjaga penampilan. Yang kedua, belanja karena adanya diskon atau potongan harga. Yang ketiga, belanja karena mengikuti tren fashion. Yang keempat, berbelanja karena hanya terpengaruh iklan. Nah, ini sering terjadi di ibu rumah tangga atau di kalangan-kalangan remaja. Lalu faktor-faktor yang mendorong perilaku konsumtif dalam berbelanja online. Ada faktor eksternal dan ada faktor internal. Kalau faktor eksternal itu dari lingkungan, yaitu kebiasaan masyarakat dan kelompok pertemanan. Lalu dari faktor internal ini motivasi belanja, yang sama halnya dengan dapat juga dipengaruhi oleh yang pertama, seseorang pembeli ingin terlihat berbeda dari yang lainnya. Lalu yang kedua, penampilan dirinya adalah sebuah kebanggaan. Yang ketiga, adanya diskon atau sebuah potongan harga. Yang keempat, yaitu tadi hanya mengikuti tren-tren fashion. Yang kelima, agar menarik di perhatian orang lain. Ini nggak bagus ya. Lalu indikator perilaku konsumtif ini merupakan perilaku individu yang ditujukan untuk konsumsi atau berlebihan terhadap barang dan jasa, tidak rasional dan cenderung menimbulkan pemborosan, dan lebih mengutamakan kesenangan daripada kebutuhan menurut psikologis.
akan menimbulkan kecemasan dan rasa tidak aman. Lalu kita masuk ke teori e-commerce. E-commerce adalah penggunaan jaringan komunikasi dan komputer yang digunakan untuk melaksanakan proses bisnis. E-commerce membawa peluang bisnis besar seperti penjualan produk dan penyediaan layanan online dan pertumbuhan pendapatan. Lalu e-commerce adalah saluran online yang dapat dijangkau seseorang melalui komputer yang digunakan oleh pembisnis dalam melakukan aktivitas bisnisnya dan digunakan konsumen untuk mendapatkan sebuah informasi. Lalu e-commerce berdasarkan jenis hubungannya. Menurut Bank Kellard al tahun 2014. Yang pertama, business to business atau B2C, yaitu di mana transaksi berjalan transaksi antar perusahaan lainnya. Contohnya ini seperti distributor yang memperoleh barang dan jasa dari produsen dan harga barang tersebut disesuaikan dengan jumlah pesanan yang disebut dengan sebuah negosiasi. Lalu yang kedua, business to customer atau B2C. Nah, ini transaksinya langsung kepada konsumen akhir dan ada kemungkinan penjual menjadi distributor sebagai pengecer ataupun sebagai produsen. Lalu ada customer to business atau C2B. Kebalikan dari B2C, di mana konsumen akhir bertindak sebagai penjual dan perusahaan sebagai pembeli. Misalnya, kerjasama yang terjadi di antara pengembang yang berperan sebagai pelanggan atau konsumen, serta Google Play yang mempunyai sistem untuk penggunaan uploading ke servernya. Lalu yang terakhir ada customer to customer atau C2C. Transaksi ini adalah konsumen dengan konsumen lainnya. Contoh, marketplace, di mana marketplace ini disebut sebuah konsumen dan menjual produk atau jasa kepada konsumen lainnya. Indikator. E-commerce merupakan strategi yang paling tepat untuk berbisnis dikarenakan e-commerce dapat meningkatkan keefisiensian dalam sebuah perusahaan. Nah, ini kerangka berpikir saya. Di mana gaya hidup atau X terhadap perilaku konsumtif atau Y. Lalu ada hipotesis penelitian. HO tidak dapat terpengaruh tidak dapat pengaruh antara gaya hidup dan perilaku konsumtif berbelanja online pada ibu rumah tangga di Batu Ampar RT 2 RW 4. Lalu HA-nya terdapat sebuah pengaruh nih antara gaya hidup terhadap perilaku konsumtif berbelanja online pada ibu rumah tangga di Batu Ampar RT 2 RW 4. Lalu kita masuk ke bab 3, di mana kita masuk ke metodologi penelitian. Yang pertama ada waktu penelitian. Waktu penelitiannya itu dimulai dari Januari sampai Juni, di mana di Januari pengajuan judul, di Februari subjek penelitian dan studi pendahuluan. Lalu di bulan Maret pengumpulan data dan pengolahan data. Lalu di bulan April penyusunan laporan dan di bulan Mei penyampaian hasil. Lalu Juninya itu sidang skripsi. Lalu ada tempat penelitian. Tempat penelitian merupakan sebuah lokasi yang akan diteliti oleh peneliti dalam proses pengumpulan data. Nah, penelitian ini saya lakukan di pada ibu rumah tangga di Batu Ampar RT 2 RW 4. Lalu di sini ada metodologi penelitian. Penelitian yang dilakukan ini menggunakan jenis metode penelitian kuantitatif yang menurut RI2, data yang berwujud sebuah angka-angka. Data ini diperoleh dari pengukuran langsung maupun dari angka-angka yang diperoleh langsung dengan mengubah data kualitatif menjadi data kuantitatif. Nah, data kuantitatif ini bersifat objektif dan bisa ditafsirkan oleh semua orang. Jadi, dilihatnya atau dibaca itu lebih mudah dan lebih gampang. Lalu ada populasi dan sampel. Nah, di dalam penelitian ini yang menjadi populasi yaitu ibu rumah tangga di daerah Batu Ampar RT 2 RW 4. Peneliti mengambil ibu rumah tangga di daerah Batu Ampar sebagai populasi dikarenakan peneliti itu ingin melihat apakah ada pengaruh yang signifikan antara gaya hidup dan perilaku konsumtif. Nah, sampel penelitian ini pastinya adalah ibu rumah tangga di Batu Ampar RT 2 RW 4, Kramat Jati, Jakarta Timur. Lalu metode pengumpulan data yang saya gunakan adalah yang pertama kita bahas sumber data. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer.
di mana sumber data yang diperoleh langsung dari sumber yang ada di lapangan dan diusahakan sendiri pengumpulannya. Lalu tekniknya itu ada 3. Yang pertama dokumentasi, observasi, dan kuesioner. Instrumen penelitian. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah lembar kuesioner yang berisi sebuah pertanyaan-pertanyaan dengan skala Likert, dan jenis pertanyaan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pertanyaan tertutup dan terdapat alternatif jawaban responden yang sudah disediakan oleh peneliti, sehingga responden ini dapat dengan mudah dan cepat dalam menjawab, serta memudahkan peneliti untuk menganalisis data dari hasil kuesioner yang telah terkumpul. Lalu ada uji instrumen data. Uji instrumen data itu ada 2. Ada uji validitas instrumen dan ada uji reliabilitas instrumen. Uji validitas instrumen ini saya menggunakan kolerasi produk momen. Rumusnya bisa kalian lihat, di mana dapat disimpulkan jika pada taraf signifikan 5% berarti item atau butir soal valid, sedangkan bila di bawah 5% berarti butir soal ini tidak valid dan dapat disimpulkan tidak memiliki persyaratan. Lalu untuk reliabilitas, saya menggunakan rumus Alpha-Kornbach, di mana nilai R yang diperoleh dari hasil perhitungan rumus alpha dari hasil kemudian dialihkan. Pokoknya apabila rumus itu hasilnya reliable, maka akan dikatakan valid. Lalu teknis analisis data, di mana teknik ini digunakan untuk menghitung permasalahan utama dari penelitian yang dilakukan, yaitu pengaruh gaya hidup atau X terhadap perilaku konsumtif atau Y. Analisis ini digunakan dalam penelitian, yaitu ada 6 analisis. Yang pertama deskripsi data, yang kedua uji persyaratan analisis, yang ketiga analisis regresi sederhana, yang keempat analisis kolerasi, yang kelima koefisien determinasi, dan yang terakhir pengujian hipotesis. Oke, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.